Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya berikan klarifikasi tentang pembuatan mind map kemarin ya, tentang materi glikosida jantung, dan fitosterol. Baik, saya lanjutkan. Jadi pertama kita bahas tentang glikosida jantung dulu ya. Jadi kemarin ada 2 kelompok yang mengerjakan. Ini saya gabung saja untuk klarifikasinya, karena sumber yang Anda gunakan juga kurang lebih sama ya untuk pembuatan mind map. Oke. Nah, mungkin ada sedikit koreksi bahwa di sini di kandungan kimianya tidak perlu disebutkan semuanya. Jadi sebetulnya lebih ke arah glikosida jantungnya gitu sebetulnya. Ya di sini kan sebetulnya ada flavonoid. Meskipun memang ada beberapa yang mirip ya, digitoksin, tapi mungkin bisa lebih fokus ke glikosida jantungnya. Mana saja yang termasuk di glikosida jantung? Atau mungkin kalau misalnya Anda mau memberikan yang seperti ini dipisah dulu gitu ya. Mana yang termasuk glikosida jantung, mana yang bukan. Oke, kemudian nah ini kegunaan glikosida jantung. Jadi hati-hati ya, memang glikosida jantung itu penggunaannya cukup ada yang beragam ya. Tapi bisa diceritakan ini sebetulnya dari kandungan kimia yang mana, apakah dari digitoksin atau dikoksin atau misalnya sulfantin gitu kan. Nah, meskipun mereka dalam satu keluarga glikosida jantung, tetapi kan sebetulnya kegunaannya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin bisa diperjelas lagi dari kandungannya. Kemudian selanjutnya ini biosintesisnya dan strukturnya, sebetulnya Anda memberikan idea yang berbeda ya, cabang yang berbeda, tapi sebetulnya biostruktur itu kan terbentuk dari hasil biosintesis gitu kan, dari prekursor apa, kemudian enzimnya apa, membentuk struktur yang bagaimana. Nah itu mungkin bisa digabung saja gitu. Jadi mungkin Anda mau meng-highlight ininya ya, cardanolit dan bufadinolit, oke lah, nggak apa-apa, tapi mungkin sebetulnya ini bukan cabang yang berbeda ya, tetapi bisa digabung. Kemudian analisis kualitatifnya, nah itu ada beberapa banyak yang sebetulnya banyak, ini saya hanya screenshot sebagian aja, sudah dijabarkan dengan sangat baik ya. Di sini Anda mengelaborate ini untuk mengidentifikasi apa, karena betul dari setiap reaksi identifikasi itu sebetulnya spesifik dan punya tujuannya masing-masing. Jadi misalnya KEDE itu untuk mengidentifikasi cincin lakton tidak jenuh ya, Baljet itu untuk kardinolit. Artinya supaya Anda tahu dan paham apa saja yang memberikan reaksi positif, Anda juga harus tahu reagen ini punya reaksi seperti apa terhadap struktur tertentu gitu. Misalnya tes uji silaren. Nah, silaren ini kan spesifik hanya untuk silaren saja gitu. Artinya kalau misalnya dicobakan ke senyawa lain meskipun dalam masih suatu famili glikosida jantung, belum tentu positif gitu ya. Jadi ini sudah cukup baik ya, sangat baik. Sudah diberikan penjelasannya untuk masing-masing identifikasi. Jadi dipelajari, jadi Anda paham gitu kenapa ini memberikan hasil yang positif. Kita masuk ke glikosida saponin ya. Di sini ada penjelasan tentang ini strukturnya adalah gula yang berikatan dengan hidrofobik aglikon. Tapi kan sebetulnya aglikonnya itu punya struktur gitu. Jadi hidrofobik itu untuk senyawa yang mana gitu. Karena kan senyawa hidrofobik itu kan banyak ya, artinya kan senyawa nggak larut air gitu kan. Nah padahal kalau kita ngomongin glikosida saponin berarti kan strukturnya itu lebih ke arah steroid terpenoid kan tergantung dari tadi ya biosintesisnya tadi kan. Kalau misalnya dia ternyata dari jalur asam mevalonat, berarti biasanya aglikon yang terbentuk strukturnya seperti apa saja, itu kan ada jalurnya begitu. Oke, kemudian nah ini tadi biosintesisnya ya, asam mevalonat. Oke. Nah, kemudian ini penggolongan metabolit sekundernya, maksudnya penggolongannya ini seperti apa? Anda mau cerita apa sih? Anda mau cerita penggolongan aglikonnya
gitu kan. Kalau misalnya memang mau cerita penggolongan aglikon ya tulisnya penggolongan aglikon gitu. Kalau penggolongan metabolit sekunder ini kan jadi terlalu umum, terlalu luas. Padahal metabolit sekunder kan tidak hanya glikosida saponin aja gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya mau dituliskan penggolongan aglikonnya ya silahkan. Nah, itu ada penta, ada tetra. Berarti kan tergantung dari cincinnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini penetapan kadar. Saya juga sudah jelaskan di kelas satunya ya. Kalau gravimetri itu sebetulnya tidak apa ya? Tidak efektif, kurang efektif lah. Karena kalau glikosida itu kan meskipun dia punya apa ya, nggak bulky juga sih, dia kan meskipun terikat dengan gula gitu bukan berarti dia termasuk golongan senyawa dengan bermolekul besar. Artinya di sini kalau memang mau gravimetri kan seenggaknya punya syarat itu gitu. Sedangkan kalau apa ya, untuk penetapan kadar itu kan sekarang sudah banyak sekali menggunakan instrumen yang cukup canggih, misalnya UV, KCKT ya kan Anda sudah juga pelajari di Anfiskim. Jadi seperti itu ya. Ini saya juga nggak tahu kenapa gravimetri itu muncul di dua kelas. Kalian menggunakan diktat yang sama atau gimana? Oke. Ini untuk manfaatnya sudah diberikan dengan baik ya, tapi sebetulnya fitosterol ya, kita ngebahas fitosterol itu kan sebetulnya punya khusus ya, punya aktivitas yang khusus, makanya disebut dengan fitosterol ya kan. Sterol berarti kaitannya dengan kolesterol. Nah, kira-kira dari semua manfaat ini mana yang mengacu ke kegunaan fitosterol itu, mana yang benar-benar punya kelebihan si fitosterol ini. Anda bisa mencoba memberikan penjelasan yang lebih lanjut ya. Misalnya kan apakah dia kaitannya dengan kolesterol, kadar kolesterol, apakah dengan jantung gitu. Nah, itu coba di ini lagi. Sebetulnya ini memang cukup beragam ya, apalagi kalau kita ngomongin simplisia. Kita ngomongin buncis saja, itu kan punya dia fitosterol. Tapi kan bukan berarti si fitosterol ini punya semua aktivitas ini ya. Jadi coba dilihat lagi. Oke. Nah, ini strukturnya sebetulnya memang terbatas ya mind mapnya, tapi akan lebih paham kalau misalnya Anda mengingat strukturnya, inti steroid itu seperti apa, kemudian cincin A yang mana, cincin B yang mana. Jadi pada saat penggolongannya Anda paham dengan melihat strukturnya juga. Nah, kemudian penggunaan empiris. Nah, ini ada yang tadi saya ceritain ya, kalau kita udah ngomongin senyawa itu mungkin khasiatnya lebih spesifik, tapi kalau kita ngomongin simplisia itu mungkin khasiatnya akan lebih lebar gitu ya, karena kan kalau simplisia kita tahu sendiri senyawanya itu banyak sekali kandungannya di dalam situ. Nah, jadi mungkin ini kan Anda gunakan untuk fitosterol, tapi apakah fitosterol ini misalnya di minyak biji bunga matahari apakah punya apa kaitan dengan mempercepat penyembuhan luka misalnya? Kalau misalnya punya, kaitannya seperti apa gitu ya, karena kan ini kan fibrin ya sebetulnya kalau penyembuhan luka ya, apakah ada kaitannya dengan kolesterol, karena kan kalau kita ngomongin fitosterol sepertinya lebih fokus ke situ. Nah, kemudian ini analisis kualitatif dan kuantitatif, tapi ya saya harap Anda bisa memisahkan mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif gitu kan. Nah, misalnya saja ini kan sebetulnya Anda kayak ngambil dari jurnal kan ya, si senyawa ini kemudian dianalisa. Nah, misalnya screening fitokimia pun ini kan lebih umum yang Anda jabarkan di sini, padahal yang sedang dibahas ada fitosterol. Jadi sebetulnya yang saya minta adalah gimana caranya menentukan apakah di tumbuhan itu ada fitosterol atau enggak gitu, bukan untuk screening fitokimianya ya. Kemudian ini kan prosesnya punya dia gitu, sebetulnya kan bukan termasuk ke dalam konteks analisa, identifikasi, dan kuantitatif gitu ya. KLT, GC itu bisa lah untuk kuantitatifnya, jadi diperhatikan dengan baik ya. Oke, mungkin itu saja koreksi dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.